Inilah kisah seorang pemuda sialan, seorang penjahat kecil, berambut pirang yang terjebak dalam dunia permainan. Dunia itu dipenuhi karakter perempuan yang terlalu kuat. Tubuh mereka kekar layaknya rival Marvel dengan ninja cantiknya. Bedanya, di Marvel, siapapun bisa menang asal berusaha keras. Namun di dunia ini, sang pemuda nyaris tak memiliki kesempatan. Sialnya, dirinya harus berurusan dengan seorang pelayan dingin, seorang putri es, dan seorang gadis bergaya kredo yang pada kenyataannya adalah pemeran utama sesungguhnya. Kata tersiksa mungkin terdengar kejam, tapi untuknya justru sebaliknya, menyenangkan sekaligus menakutkan. Pemuda malang itu adalah si pecundang berambut pirang, penjahat kecil yang berkali-kali diinjak harga dirinya oleh pelayan yang menyerupai seorang ibu, hingga ia hanya bisa pasrah. Nasibnya bahkan sudah terlihat, terkurung di dungeon, diperlakukan sebagai mainan belaka, hingga kelelahan setiap hari. Rasanya begitu menyedihkan sampai-sampai siapapun akan rela menukar tempat dengannya. Ayahnya sendiri berangkat ke medan perang, meninggalkan pesan agar dalam setahun sang putra sudah harus menanamkan benih keturunan lewat para pelayan. Tekanan keluarga, beban warisan, dan kelemahannya membuat semua terasa mustahil. Dunia ini penuh wanita absurd yang terlalu kuat, dan dirinya harus bertahan menghadapi amukan pemeran utama sejati yang begitu tak terkalahkan. Apakah ia bisa selamat? Namun semua itu tak penting. Pada akhirnya, dunia ini memang ditakdirkan untuk memamerkan para wanita perkasa. Dan begitulah kisahnya dimulai di dalam kastil keluarga Campbell. Pemuda itu menatap sekeliling kebingungan. Ingatannya masih segar, kecelakaan mobil, dentuman keras lalu kegelapan. Namun kini ia membuka mata di ruangan dengan dekorasi mewah ala Eropa. Bayangan wajahnya di cermin menunjukkan sosok remaja 17 hingga 18 tahun, muda dan tampan. Padahal dirinya semestinya jauh lebih tua, dengan tubuh lusuh dan penuh kegagalan. Keanehan itu membuatnya ragu. Ia mengambil sebilah pisau kecil untuk memastikan kebenarannya. Begitu ujung logam menggores kulit, darah segar menetes. Sakitnya begitu nyata hingga ia harus menjilat jarinya. Dunia ini terasa terlalu hidup untuk sekadar mimpi. Kenangan lain kemudian menghantam benaknya. Tubuh yang kini ia huni bernama Moon Campbell. Pemuda malang itu pernah kehilangan segalanya, dijauhi keluarganya, hidup sebagai pengemis, dan diusir dengan ancaman kematian bila berani kembali. Konon, Moon pernah melakukan kejahatan besar yang tak terampuni. Pemuda baru itu menutup wajahnya dengan tangan, sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia benar-benar bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang penjahat kecil berambut pirang, sosok lemah yang bahkan bukan bangsawan berpengaruh. Dalam ingatannya, ia pernah membaca kisah ini. Judulnya saja sudah jelas, sang protagonis wanita terkuat dalam sejarah. Sebuah cerita klise tentang seorang gadis yang dikhianati keluarganya, lalu mengembara, mengasah diri membunuh monster, dan akhirnya menjadi pahlawan. Sedangkan Moon Campbell hanyalah batu sandungan kecil di awal kisah. Ia mencoba menghalangi si protagonis dengan mengirim kaki tangan, namun semuanya berakhir tragis. Rencananya hancur, ia diusir dari keluarga, hidup sebagai pengemis, dan 20 bab kemudian namanya sudah dilupakan. Reinkarnasi seharusnya menjadi awal yang baru. Namun apa gunanya jika tubuh barunya hanyalah pion yang dilindas oleh jalan cerita utama? Saat ia merenung, ketukan terdengar di pintu. Seorang pelayan masuk menanyakan apa yang terjadi. Dengan wajah tenang, ia menjawab tidak ada yang serius. Sang pelayan menyampaikan bahwa pakaian untuk jamuan esok hari sudah tiba. Ia mengangguk, memintanya meninggalkan ruangan. Namun sang pelayan melihat bercak darah. Raut wajahnya cemas, ia mendekat dan membersihkan luka itu dengan lembut, memintanya berhenti menyakiti diri. Moon yang baru memerah tak kuasa menahan degup jantungnya. Adegan kecil itu seakan terpatri di ingatannya. Setelah selesai, sang pelayan berdiri, berputar anggun, lalu meninggalkan ruangan sambil menyuruhnya menjaga diri. Begitu pintu menutup, Moon menutupi wajahnya, menggeliat di tempat tidur, diliputi rasa bahagia aneh. Baginya, dunia ini terasa sempurna karena adanya pelayan yang begitu tulus. Sedangkan di luar, sang pelayan mengernyit heran karena biasanya tuannya tak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Moon kembali berpikir, bagaimana mungkin seseorang yang lahir tampan dalam keluarga bangsawan memiliki pelayan sebaik itu, tapi masih memilih jalan bodoh dengan menyinggung sang protagonis? Penyebab utama kehancurannya konon karena ia mencoba meracuni putri ketiga kerajaan. Kini Moon sadar ia hanya perlu menghindari jalan itu agar tetap hidup nyaman. Semua harus bermula dari jamuan besok, awal dari semua kekacauan. Ingatannya berdering. Pelayan dengan paha indah itu tadi membawa pakaian khusus untuk jamuan. Itu berarti waktunya sudah tiba. Ia berguling di atas ranjang, berdoa pada sistem, pada dewa, pada siapapun yang bisa memberinya kekuatan. Namun jika jamuan itu benar-benar besok, berarti ia sudah banyak berbuat buruk kepada protagonis. Ia hanya bisa berharap hukuman tidak terlalu berlebihan. Tapi bila pun dirinya harus diinjak, semoga sang protagonis mengenakan stocking hitam dan melakukannya perlahan. Pikirannya jelas tersesat, tapi tekadnya bulat. Besok ia akan
berlutut di hadapan protagonis, memohon ampun berkali-kali sampai dimaafkan. Tiba-tiba sesuatu menghantam kepalanya. Ia menoleh dan mendapati sebuah buku kecil di atas ranjang. Harapannya melonjak. Apakah ini cheat yang ia minta? Ia meraihnya dengan tangan gemetar, hatinya bersorak. Akhirnya, Tuhan belum benar-benar meninggalkannya. Mungkin takdirnya untuk menjadi pecundang bisa berubah. Kini saatnya mendapatkan pengetahuan tak terbatas dan mengubah nasib dengan tangannya sendiri. Namun begitu membuka buku itu, halaman demi halaman kosong tanpa isi. Ia bertanya-tanya apakah buku ini butuh semacam aktivasi khusus. Kisah transmigrasi biasanya terjadi di Eropa, tapi kali ini terasa berbeda. Belum sempat mencari jawaban, buku itu tiba-tiba memantulkan cahaya gelap, membuat kepalanya terasa seperti dihantam benda tumpul. Setetes darah menetes ke halaman, lalu aura hitam perlahan menyelimuti. Pandangannya kabur hingga sadar-sadar dirinya dalam keadaan terikat di tangan, kaki, bahkan leher. Tubuhnya penuh luka lebam dan ketika matanya terbuka, sosok seorang gadis menyeramkan muncul. Ia menatapnya dengan ekspresi sedih namun sekaligus penuh obsesi. Ia menyebut bahwa ia sudah tertidur lama, lalu menegaskan bahwa rasa sakit memang wajar saat menerima pelajaran. Dalam hati, gadis itu merasa hancur. Ia tak pernah menginginkan Moon berakhir seperti ini, namun dirinya sudah lama bersikap egois dan kejam. Bagi gadis itu, Moon seharusnya menyakiti orang lain, bukan menunjukkan kelembutan yang membuat semua orang membencinya. Hanya dengan begitu ia akan sepenuhnya menjadi miliknya. Sayangnya akhir-akhir ini hati Moon mulai berubah dan hal itu tak bisa ia biarkan. Gadis itu bertekad untuk menyucikan dirinya dari cinta yang salah agar akhirnya mereka bisa bersama selamanya. Lalu tusukan-tusukan pisau menghujani tubuhnya. Moon terperanjat bangun kembali di kamarnya sendiri. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia mulai berpikir bahwa mungkin protagonis lebih menyukai dirinya sebagai penjahat. Tetapi jika ia benar-benar menapaki jalur itu, hidupnya akan hancur total. Namun bila tidak, hidupnya sudah berantakan sejak awal. Ia bergumam, bertanya-tanya apakah itu mimpi dari masa lalu atau kilasan masa depan. Semua berawal saat darahnya menyentuh buku. Apakah itu peringatan tentang masa depan yang akan terjadi bila ia membuat pilihan salah? Tatapannya kembali jatuh pada buku. Kali ini di halaman kosong tertulis sebuah kalimat singkat, jangan mengubah takdir. Sekejap ia mengerti. Jika ia benar-benar berniat menuruti ide semula, berlutut 3 kali dan memohon ampun pada protagonis, maka hasilnya adalah siksaan seperti dalam penglihatan. Dibandingkan nasib itu, diusir keluarga dan hidup sebagai pengemis ternyata tak seburuk itu. Kini semangatnya menyala. Ia masih pria modern yang cerdas. Dengan pengetahuan dunia sebelumnya, ia bisa mengubah bukan hanya nasibnya, tapi juga takdir negeri ini. Namun tekad besar itu langsung terguncang begitu ia duduk santai menikmati daging panggang mewah. Kenyamanan hidup bangsawan sungguh nikmat dan kehilangan semua ini pasti akan sangat menyakitkan. Di sampingnya duduk Noyce Campbell, ibunya wanita dewasa yang masih tampak muda bagai gadis 18 tahun. Ia menatapnya lembut, berkomentar bahwa putranya terlihat sangat bahagia hari ini. Ayahnya, Lon Campbell, ikut berbicara. Menurutnya, Moon pasti sedang bersemangat menyambut upacara besok karena momen itu akan menjadi salah satu yang terpenting dalam hidupnya. Moon hanya mengangguk setuju, berusaha tidak menimbulkan kecurigaan. Namun sang ibu bersikeras mengatakan tak rela putranya pergi ke jamuan itu, sebab para gadis bangsawan pasti akan berjatuhan mendekatinya. Lon tertawa ringan menanggapi bahwa itu mustahil, karena Moon sudah bersama putri Celia. Jika ada gadis lain yang mencoba, tentu Celia akan cemburu. Noyce memonyongkan bibir, mengaku tak suka dengan Celia. Menurutnya, gadis itu tak cukup imut dan tak pantas untuk putranya. Moon hanya duduk diam, bingung. Ia tak habis pikir mengapa kedua orang tuanya punya kepercayaan begitu besar pada dirinya, padahal ia dulu seorang bajingan. Dan siapa pula Celia ini? Kesadaran menghantamnya. Celia adalah putri ketiga, orang yang dulu ia coba racuni, salah satu penyebab kehancuran hidupnya. Dalam kisah asli, semua orang menyukai sang putri. Sifatnya khas tsundere, dingin di luar, hangat di dalam. Moon merasa tertekan. Nyatanya, orang tuanya tampak baik dan alasan ia diusir hanya karena tindakannya sendiri yang keji. Ayahnya hanya tak ingin memiliki putra yang busuk. Fakta itu justru membuatnya semakin bertekad mengubah takdir. Ia tak ingin menyeret keluarganya ikut hancur. Dalam cerita asli, keluarga Campbell jatuh karena masyarakat percaya bahwa Lon memerintahkan Moon membunuh sang putri sebagai bentuk pengkhianatan. Karena itu, satu-satunya jalan mungkin adalah menanggung semua kesalahan sendirian. Dengan begitu, keluarganya terbebas. Namun masalahnya upacara itu sudah berlangsung esok hari. Waktunya terlalu sempit untuk mengubah banyak hal. Hal yang paling aneh, jika waktunya sudah sedekat ini, mengapa ia tidak tahu apa-apa soal racun yang akan dipakai? Apakah ada seseorang yang akan memberikannya langsung? Atau bagaimana skenarionya akan berjalan? Saat sibuk berpikir, ia bertabrakan dengan seorang pelayan. Tubuh gadis itu terhuyung, cangkir teh hitam tumpah ke arah Moon. Wajah pelayan pucat, tubuh gemetar, jelas ia yakin akan dimarahi habis-habisan. Ia buru-buru meraih kain untuk membersihkan noda, panik dan sudah pasrah bahwa besok ia akan dipecat, hidup menggelandang, dan memakan sisa makanan di jalan. Moon baru menyadari betapa reputasinya menakutkan. Untuk menenangkan gadis itu, ia mengatakan bahwa ia tak akan menghukumnya.
Bahkan ia menarik gadis itu dalam pelukan, mencoba menenangkan agar jangan cemas. Pelayan itu makin bingung. Apa yang sebenarnya dilakukan tuannya? Tangannya menggeletar, sementara wajahnya memerah. Saat itu Anne, pelayan senior, masuk dan memanggilnya. Moon menanyakan nama si pelayan pirang dan Anne menjawab bahwa ia bernama Noel. Moon lalu menyuruh Anne menjaga gadis itu. Namun Anne menolak, mengingatkan bahwa ia dan Noel masih harus mempersiapkan banyak hal untuk esok hari. Moon hanya menyuruhnya menambah tenaga kerja. Baginya, tak masuk akal sebuah mansion sebesar ini kekurangan staf. Anne terdiam, akhirnya mengangguk patuh. Moon berjalan pergi dengan langkah ringan, sementara Noel menatapnya heran. Menurutnya, ini aneh. Biasanya sang tuan muda selalu menolak bantuan, menganggap orang lain kotor. Kini sikapnya berubah. Anne pun berbisik, merasa ada sesuatu yang tak wajar. Mungkin sebaiknya rencana mereka dipercepat sebelum keadaan semakin rumit. Kembali di kamar, Moon menggeledah kotak-kotak. Racun yang cukup kuat untuk menjatuhkan putri ketiga pasti berupa ramuan halusinogen tingkat tinggi, mahal dan langka. Akhirnya ia menemukan sebuah kartu dari pasar gelap. Jelas itu digunakan untuk membeli apapun yang nanti diminum oleh sang putri. Adegan berganti ke distrik komersial. Malam hari, Moon menyuruh pengawalnya menunggu, lalu ia berjalan sendiri menelusuri jalan. Ia berusaha mengingat rute sesuai cerita. Langkahnya membawanya ke sebuah pintu. Ia berbisik sebuah kode tikus manis. Seorang pria menoleh memeriksa kartunya, lalu menyambutnya dengan sopan. Moon dipersilakan masuk. Disinilah tempat itu, Leopold Black Market. Pasar gelap Leopold dipenuhi berbagai barang terlarang. Ramuan, bahan dari makhluk sihir, bahkan hasil sintesis buatan manusia. Dan tentu saja hal klasik yang selalu ada, budak. Dalam kisah asli, salah satu sekutu protagonis pernah dibeli dari tempat ini. Tapi bagi Moon, urusan itu hanya gangguan kecil. Ada masalah yang lebih besar menunggunya. Ia memasuki sebuah ruangan dan disambut sosok bertopeng kucing. Orang itu langsung menanyakan kebutuhannya, menyebut bahwa mereka menjual semua jenis ramuan. Moon meminta sesuatu yang tak berwarna, tak berbau, sangat efektif pada penyihir, dan bisa membuat korban pingsan selama berjam-jam. Dalam pikirannya, ia mungkin hanya akan membelinya, menggunakannya sesuai skenario cerita, tapi tidak benar-benar berbuat apa-apa pada sang putri. Ia sendiri bingung, seakan hanya mengikuti jalan cerita tanpa tahu arahnya. Sosok bertopeng itu terkekeh, menuduhnya ingin bersenang-senang, bahkan menawarkan beberapa budak sebagai pelengkap. Moon menolak, berbalik hendak pergi, tapi si penjual menahannya, menjanjikan ramuan sesuai permintaannya. Moon memperhatikan tubuhnya, sulit ditebak apakah ia pria atau wanita. Namun melihat siluet gagah, Moon yakin sosok di balik topeng itu perempuan tangguh yang menguasai dunia bawah tanah. Tiba-tiba pintu terbuka, seseorang masuk dengan langkah mantap. Kain ketat hitam membalut kakinya, pemandangan yang langsung mencuri perhatian. Orang itu memesan ramuan sangat kuat, khusus untuk penyihir dan tak meninggalkan jejak. Penjual terkejut karena ramuan itu jarang sekali diminta. Kini tiba-tiba banyak yang mencarinya. Moon pun terperanjat. Ia tak menyangka seorang wanita juga mengincar ramuan semacam itu. Beberapa saat kemudian, 2 botol kaca diletakkan di atas meja. Cairannya berwarna cerah, namun bila dicampur ke dalam anggur akan hilang tanpa bekas. Hanya beberapa tetes sudah cukup menjatuhkan seekor gajah selama 2 hingga 3 jam. Moon takjub pada kekuatannya. Penjual menantangnya, jika tak percaya silakan coba sendiri. Ia hanya perlu tidur 3 jam di lantai, tentu tetap membayar penuh. Harganya 130.000 Amelia. Wanita bertopeng hitam yang baru masuk menunjukkan surat sebagai metode pembayaran. Penjual ragu menyebut nilai yang tertera terlalu tinggi. Namun setelah memeriksa dan memastikan, ia akhirnya menerima. Ramuan pun berpindah tangan. Sementara Moon hanya menyerahkan kartunya dan membayar. Sebagai bonus, ia diberi sebotol tambahan dengan catatan bila dicampur, efeknya akan jauh lebih dahsyat. Moon menyimpannya ke dalam tas. Ia mencoba menanyakan isi surat tadi, namun si penjual hanya tertawa kecil, menyebut mereka teman lama dan jika Moon ingin tahu isinya, harus membayar 900.000 Amelia, 7 kali lipat harga ramuan. Moon langsung menolak. Ia dari dunia modern terbiasa mengenali tipu daya. Jebakan semacam itu terlalu murahan. Begitu pintu tertutup, penjual melepas topengnya. Benar saja, seorang wanita cantik dengan tatapan tajam. Kini ia tahu persis apa yang akan terjadi di istana Campbell dan berencana menjual informasi itu ke kedua pihak agar kekacauan semakin besar. Malam berikutnya, istana Campbell dipenuhi bangsawan yang sibuk berbincang. Moon berada di tengah keramaian, berusaha tampil tenang. Seorang pria berkumis memperkenalkan putri ketiganya pada Moon. Begitu menatap wajahnya, gadis itu gemetar, lalu buru-buru lari dengan alasan ibunya memanggil. Sikapnya lebih mirip ketakutan daripada malu. Ayahnya meminta maaf, menyebut sang putri memang penakut. Moon hanya mengangguk menyatakan tak masalah. Saat itu ia menyadari sesuatu, tak ada satupun gadis yang tampak senang berada di dekatnya. Reputasi masa lalunya begitu buruk hingga bayangannya masih melekat. Namun Laun ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. Menurutnya Moon belakangan ini sudah banyak berubah.
Malam itu ia akan berhenti menjadi bocah dan benar-benar menjadi pewaris keluarga Campbell. Moon tersenyum samar, berjanji dalam hati untuk melakukan yang terbaik. Suasana mendadak hening ketika pengumuman datang. Putri ketiga Kekaisaran Leopold akan segera memasuki ruangan. Gadis yang dikenal sebagai Dewi Es keberadaannya dipuji laksana salju murni. Celia sang putri berjalan masuk dengan aura dingin dan keanggunan luar biasa. Rambutnya berkilauan, sorot matanya memancarkan wibawa. Laun segera pamit berbaur dengan tamu lain, sementara Moon mendekati Celia. Dengan sikap ramah, ia menyapanya, memuji penampilannya. Celia menerima dengan tenang, mengucapkan terima kasih. Namun dalam hati ia merasa ada yang janggal. Moon bersikap terlalu manis, terlalu sopan dibanding biasanya. Moon bahkan menyarankan agar Celia beristirahat setelah perjalanan jauh. Saat ia berjalan melewati ruangan, para bangsawan menunduk memberi hormat. Celia menatap sekilas merasa heran apa yang sebenarnya terjadi dengan Moon Campbell malam ini. Di sisi lain, telinga Moon menangkap bisikan. Beberapa orang bergunjing tentang seorang putri haram yang pernah berduel dengan suaminya. Katanya, gadis itu kini ingin diakui sebagai pewaris sah. Sebagian tamu menyuruh mereka diam, menganggapnya rumor konyol. Dan tak lama, sosok yang ditunggu tiba. Dialah Ariel Board, protagonis dunia ini, gadis berambut hitam polos yang baru masuk bersama rombongan. Penampilannya sederhana, wajahnya biasa saja, namun justru itulah ciri khas seorang protagonis. Ia menyapa Moon dengan ramah. Moon sempat canggung lalu membalas seadanya, menyambutnya dengan senyum kaku. Tiba-tiba seorang pria besar melangkah maju, menegur Ariel karena berbicara terlalu santai pada tuan muda Campbell. Situasi tegang seketika, namun Moon mengangkat tangan menyuruhnya diam. Ia berkata Ariel boleh berbicara sesuka hati. Sikap sopannya hari ini sudah lebih dari cukup. Ariel sempat tertegun, nyaris kehilangan kendali. Bagaimana mungkin Moon yang dulu memperlakukannya seolah dirinya hanyalah anak haram tak berguna, kini bahkan bisa menyebut namanya dengan benar. Teman di sampingnya ikut heran, lalu seseorang memanggil, menyebut nama lengkapnya, Lea Angel. Moon mengulurkan tangan hendak meraih miliknya, namun Ariel langsung menepis keras menatap tajam dan memperingatkan agar ia berhenti dengan semua tipu muslihat. Ia menarik Moon lebih dekat, berbisik tajam. Ia ada di tempat itu karena ayah Moon, jadi sebaiknya Moon tak berani mencoba hal licik pada dirinya maupun Leah. Jika ia nekat, Ariel bersumpah Moon tidak akan keluar hidup-hidup dari sana. Setelah itu ia melepaskan genggaman dan melangkah pergi. Moon hanya bisa memandangi punggungnya yang menjauh. Benar saja, berurusan dengan protagonis memang tidak pernah mudah. Namun ia tak begitu peduli. Setelah malam ini berakhir, Ariel akan menapaki jalannya. Sementara ia menapaki jalannya sendiri. Mereka tak perlu saling berurusan lagi. Tak lama kemudian ia diminta memberikan pidato. Rupanya malam itu juga ulang tahunnya yang ke-18. Semua tamu bertepuk tangan memujinya. Moon hampir saja terbawa perasaan, namun segera sadar bahwa inti acara baru akan dimulai. Dari sudut mata, ia melihat sosok Celia yang berdiri anggun di dekat cermin. Ia mendekat, memperkenalkan diri dengan sopan, meminta maaf bila tindakannya sebelumnya dianggap kasar. Ia lalu memohon kehormatan untuk berdansa dengannya. Celia menerima tanpa ragu. Gaun yang ia kenakan memancarkan pesona kuat. Aksesori berkilau menghias tubuhnya seakan hendak meledak keluar dari kain yang membungkusnya. Sementara itu, para bangsawan lain hanya bisa melirik kaku. Suasana canggung. Ariel duduk di samping, menyantap kue sambil memperhatikan Moon menari bersama sang putri ketiga. Celia memuji langkahnya. Moon tersenyum gugup, mengaku dirinya masih pemula. Celia mengangguk merasa Moon kini benar-benar bersikap seperti bangsawan sejati. Namun ia masih teringat bagaimana Moon dulu pernah mengajaknya berdansa dengan cara angkuh. Prajurit, aku akan memberimu kemurahan hati menari denganku. Ia bahkan menyuruhnya bersyukur. Moon buru-buru memohon agar melupakan masa lalu itu. Musik pun terus mengalun, gerakan mereka menyatu. Celia memuji perubahan Moon dan tiba-tiba ia berbisik meminta berbicara lebih pribadi. Ia tahu pernikahan mereka hanyalah perjodohan politik antar keluarga. Moon menjawab ringan jika Celia ingin membatalkannya, mereka bisa bekerja sama untuk melakukannya. Celia tersenyum samar mengatakan mereka bisa membicarakan itu nanti. Lalu tanpa basa-basi, ia mengajak mereka berdua menuju kamar Moon. Dari sudut aula, dua pelayan nakal saling berbisik sambil melihat keduanya pergi. Mereka bergidik geli menyebut bahwa gadis itu berani sekali masuk wilayah si tuan muda bodoh. Menurut mereka, ini sudah masuk ranah Lionheart dan mereka harus bergerak cepat sebelum keadaan makin runyam. Di kamar, Moon menawarkan minuman. Celia menolak halus mengatakan ia tidak bisa menyentuh setetes pun alkohol. Moon terjebak dalam dilema. Dalam kisah asli, protagonis berhasil menaklukkan hati Celia, tapi ia sama sekali tak tahu bagaimana caranya. Di sisi lain, ia seharusnya memberinya ramuan. Tapi bila Celia menolak minum, bagaimana caranya? Ia bertanya apa yang biasanya Celia sukai. Gadis itu menjawab kopi, lalu berubah pikiran dan menyebut teh hitam. Hanya ada dua pilihan di tempat itu, teh hitam atau anggur. Moon mengangguk, pura-pura antusias menyiapkannya. Celia hanya menatap, bingung dengan sikapnya yang begitu semangat. Di meja belakang, Moon memasukkan setetes cairan ke dalam cangkir. Bukan ramuan tidur, melainkan ramuan cinta. Ia juga sempat memegang botol lain, tapi ragu untuk memakainya.
Tepat ketika itu, Celia memanggil, membuatnya panik dan memutar tubuh terlalu cepat. Cairan dalam botol lain tumpah ke lantai sebuah ramuan perangsang. Untungnya, kedua ramuan itu tak meninggalkan jejak sihir. Meski begitu, rencananya untuk menjual sebagian isi botol pupus sudah. Moon membawa teh ke hadapan Celia. Dari jendela, seseorang mengintip. Ariel mengawasi dari luar. Celia menatap cangkir, heran. Teh hitam keluarga Campbell tampak merah berkilau. Moon cepat-cepat menjelaskan, itu adalah ramuan langka dari timur, sebuah kelezatan mahal. Celia tersenyum tipis, lalu menyuruhnya meminumnya dulu. Moon tertawa canggung, mengaku ia bisa dipercaya. Namun Celia menegaskan seorang pelayan selalu wajib mencicipi minuman lebih dahulu. Etika bangsawan yang mendasar. Moon mengangkat cangkir, hendak menyesap, tetapi Celia tiba-tiba meraih cangkir satunya, menukar dengan miliknya. Sekali teguk, tubuhnya limbung. Cangkir terjatuh dari tangannya. Dalam sekejap, ia ambruk di sofa, pingsan. Moon menatapnya, jantung berdegup cepat. Dalam hati ia merasa lega karena sudah menyiapkan kedua cangkir dengan ramuan. Untungnya, rencana kecilnya berhasil. Menurut kisah asli, sang protagonis seharusnya masuk ke kamar pada detik ini untuk membunuhnya. Moon tahu ia harus tampak mencurigakan, maka ia menurunkan rok Celia sedikit, membuka kancing bajunya, melepas kemejanya sendiri, lalu mengamati hasilnya. Adegan itu terlihat sempurna. Siapapun yang masuk akan salah paham persis seperti yang ia inginkan. Seakan ia sengaja mengundang kutukan demi mengubah jalannya cerita. Namun menit demi menit berlalu tanpa ada yang datang. Setengah jam lewat, tetap sepi. Padahal dalam kisah asli, Ariel seharusnya segera masuk setelah roknya terkena noda teh di lorong. Moon mendadak ingat, seharusnya pelayan Nol yang menabraknya dan menumpahkan teh. Tapi tadi ia menyuruh Anne agar Nol beristirahat. Itulah yang merusak rantai kejadian. Saat ia masih menyusun rencana, Celia mulai membuka mata. Ternyata ramuan perangsang yang tumpah tadi justru masuk ke dalam cangkir yang ia tukar. Moon terpaku, ruangan seketika terasa membeku. Sebelum sempat bergerak, sebuah tangan dingin mencengkeram wajahnya. Ledakan sihir es menghantam tubuhnya ke lantai. Ia memohon agar Celia tenang, mencoba memberi penjelasan. Namun sang putri hanya menatap datar, menyebut tak ada alasan untuk berbicara. Moon terkejut melihat perilakunya yang berubah aneh saat ia berkata ingin memanggil tabib. Pergelangannya sudah ditekan ke lantai. Celia berbisik lirih, tubuhnya dingin sementara tubuh Moon hangat. Ia semakin meronta, tapi Celia menunduk, mencuri sebuah ciuman paksa. Moon berdoa dalam hati agar Ariel segera datang menyelamatkannya, kalau tidak, semua ini akan menjadi terlalu nyata. Sementara itu, Ariel berjalan di lorong dengan wajah kesal karena gaunnya ternodai. Anne muncul, menyebut Arya itu terlarang. Ariel merasa janggal, namun Anne cepat-cepat menawarkan membersihkan gaun itu. Dengan sekali mantra, gaunnya kembali bersih. Ariel terkesan. Bahkan pelayan pun bisa menggunakan sihir. Seorang pelayan lain menyinggung kue pacici yang akan dihidangkan. Seketika wajah Ariel berseri, ia berterima kasih penuh semangat. Anne tersenyum manis, lalu berbalik dengan ekspresi licik tersembunyi. Meski sempat merasa ada sesuatu yang salah, seperti bau darah samar, Ariel mengabaikannya. Bagaimanapun, ini mention seorang duke. Tak ada alasan mencurigai apapun. Lagi pula, menurutnya Celia sang Dewi Es pasti bisa mengurus si bajingan Moon. Lagi pula, tak ada yang lebih penting daripada kue. Tak jauh dari sana, dua pelayan mencurigakan berbisik. Salah satunya berambut abu-abu mengatakan Ariel bukan target. Target sebenarnya adalah seseorang bernama nomor 9, tapi Ariel berhasil membunuhnya meski peringkatnya lebih tinggi. Pelayan berambut gelap memperingatkan agar mereka cepat karena bila Campbell muncul, misi akan gagal. Namun rekannya yakin keadaan sudah berjalan sesuai rencana. Di kamar, Moon hancur berantakan, penuh goresan, terengah. Untungnya tak ada yang benar-benar terjadi. Ia hanya berusaha keras bertahan melawan Celia. Sang putri akhirnya terbangun sepenuhnya, menghunus pedang dan menodokkannya ke wajah Moon. Ia memintanya menyebut kata-kata terakhir. Moon mencoba menenangkan, namun Celia dingin berkata bahwa ia akan mati tanpa sempat menjelaskan apa-apa. Dalam panik, Moon spontan berteriak bahwa semua tindakannya lahir dari cinta tulus. Wajahnya memerah penuh emosi, memohon agar para dewa memberinya kesempatan kedua. Celia hanya mendengus jijik. Baginya, Moon memang kotor. Moon buru-buru meminta maaf, mengatakan mereka bahkan belum melakukan apa-apa. Namun Celia menukas keras. Ia tetap menjijikkan karena memilih jalan licik, ramuan dan tipu daya. Menurutnya, andai Moon berusaha tulus, ia mungkin bisa menerima pernikahan itu. Namun dengan cara ini, ia hanya menambah kebusukan. Ia memerintahkannya untuk berlutut. Baru saja Moon menunduk, Celia menangkap suara asing dari balik pintu. Ia mencengkeram leher Moon, memaksanya berteriak menyuruh semua orang pergi. Setelah itu, ia melempar Moon ke lantai, menyuruhnya berpakaian dan menghadapi tamu tak diundang itu. Baginya, Moon akan mati juga, jadi lebih baik biarkan ia yang membuka pintu. Moon terjepit di antara tiga pilihan buruk, dibunuh Celia, digantung oleh raja, atau terjebak dalam permainan aneh orang misterius. Celia yang sibuk mengenakan kembali stocking hitamnya berkata santai bahwa ajalnya sudah dekat. Moon membuka pintu dengan gugup. Sosok seorang pelayan muncul membawa nampan makanan. Pelayan itu tersenyum, menyebut mereka sempat bertemu sebelumnya. Moon mengucapkan terima kasih, memintanya meletakkan makanan. Namun ia segera sadar, wajah pelayan ini asing.
Saat ditanya, pelayan itu menjawab bahwa ia baru dipekerjakan untuk membantu persiapan jamuan. Moon merasa aneh, tidak ada staf baru yang seharusnya masuk ke mansion. Pelayan itu mengangguk, lalu tiba-tiba menerjang, menjatuhkan Moon ke lantai. Targetnya ternyata bukan Moon, melainkan Celia. Dua belati berkilat di tangannya, ledakan sihir terdengar. Saat Moon menoleh, ia melihat Celia berhasil bertahan. Dengan tatapan membeku, ia menuntut jawaban. Apakah kakak bodohnya yang mengirim pembunuh ini? Sang pembunuh hanya tertawa dingin menyebut detail itu rahasia. Di ruangan lain, bola-bola emas melayang, berbisik lirih. Mereka menyatakan bahwa malam ini sang putri akan terbunuh di kediaman Campbell dan itu akan menjadi akhir dari seseorang. Seorang gadis berambut putih tampak menyadari semuanya meski siapa dirinya belum jelas. Kembali ke kamar setelah ledakan tadi, pelayan pembunuh mundur mengakui bahwa sihir Celia jauh lebih padat dari perkiraannya. Namun ekspresinya berubah begitu mendengar mantra berikutnya. Celia mengangkat tombak es hampir saja menembus tengkorak lawannya. Pertarungan brutal pun meledak. Moon hanya bisa meringkuk, berpikir getir bahwa saat para dewa bertarung, manusia fana hanya bisa menderita. Ia mencoba membuka pintu, tapi segel penghalang sudah terpasang. Pelayan itu pasti sudah melemparkan mantranya untuk mengisolasi ruangan. Ia bersembunyi di balik lemari, menyadari bahwa rencana ini sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Pasti ada yang membocorkan informasi dari dalam. Sebuah serangan hampir mengenainya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa agar Celia menang. Namun melihat Celia berdiri tegak meski berdarah-darah, memegang tombak dengan tatapan membeku, ia mendadak bertanya-tanya, jika Celia menang, bukankah ia juga bisa terbunuh setelah ini? Sebuah pikiran jahat muncul. Mungkin tak ada salahnya bila sang putri mati di sini. Pelayan musuh itu menyebut Celia memang jenius, dan Celia membalas dengan tenang bahwa ia bisa merasakan seseorang menggunakan sihir gravitasi untuk mengganggu langkahnya. Itu berarti ada kaki tangan lain. Celia menuntut nama dalang di baliknya, mengancam akan menghabisi mereka berdua bila tak dijawab. Pelayan itu malah memuji lagi, mengatakan rumor tentang kejeniusannya benar adanya. Celia mendesis, memaksa jawaban. Namun si pelayan berkata ia bukan untuk membunuh, hanya untuk mengulur waktu. Mendadak ruangan bergetar hebat. Dari luar, pelayan berambut abu-abu menyebut ruangan kini tersagel penuh. Rekannya mengeluarkan botol kaca, menyatakan pengorbanan 100 anak untuk memanggil Tuhan dunia cair. Celia terperanjat mengenali kekuatan dewa kegelapan. Aura merah menyembur menghantam tubuhnya ke dinding. Ia sadar jika para tikus pembunuh bayaran itu muncul, ia takkan mampu bertahan. Pelayan musuh mengaku bahwa target sebenarnya memang sang putri. Celia menangkis serangan berikutnya dengan pisau yang direbut dari tangan Moon. Meski tubuhnya babak belur, stocking terkoyak, napas memburu, ia masih menghindari serangan mematikan. Namun darah sihirnya habis. Sebuah tendangan telak dirusuk membuatnya jatuh keras. Namun Celia tidak menyerah. Ia bangkit kembali meski ringkih. Sang pembunuh berjanji akan memberinya kematian tanpa rasa sakit, lalu melompat untuk serangan terakhir. Darah muncrat dan Moon berdiri di depannya. Ia menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri, tanpa perisai, tanpa pertahanan. Tubuhnya roboh, darah mengalir deras. Paimon Celia menatap terkejut. Mengapa ia melindunginya, padahal bila dirinya mati, tak ada seorang pun yang akan tahu. Moon hanya terbatuk, mengatakan itu tidak penting. Seperti yang Celia ucapkan tadi, ia memilih untuk bertindak sebagai pria sejati. Celia mendengus dingin, meraba nadinya. Katanya, sisa hidup Moon hanya cukup untuk 3 kalimat terakhir. Ia memintanya gunakan baik-baik agar bisa disampaikan pada Duke. Moon mengangkat tangannya menyentuh wajah Celia. Dengan suara lemah, ia meminta maaf, mengaku bahwa ia sungguh memiliki perasaan padanya. Lengan itu jatuh terkulai. Seandainya ia mati di sana, mungkin akan disebut legenda. Namun Celia menolak. Ia tak akan membiarkannya mati hanya dengan permintaan maaf. Tidak setelah semua yang terjadi. Ia memanggil namanya, berkata Moon harus hidup dan menebus semuanya. Di antara kekosongan, Moon melayang, tubuhnya panas, kepala pusing. Meski ia sudah mencoba membuat pilihan baik, kematian tetap datang. Namun setidaknya, ia memilih jalan keluar sendiri, bukan mengikuti alur cerita permainan. Lalu aura hitam muncul, buku itu kembali terbuka, menampilkan panel berisi kemajuan dalam kesombongan, iri hati, keserakahan, kelambanan, dan dosa lain. Grafiknya ganjil, minus 90% kerakusan, 99% iri hati, 50% kesombongan. Halaman berputar menuliskan pesan agar ia terus berusaha. Moon menggerutu bertanya kenapa buku itu tidak muncul lebih awal. Sebuah suara lirih terdengar. Igno. Adegan berpindah ke bawah tanah, abu beterbangan di selokan. Seorang wanita bergumam bahwa Campbell bukanlah target sebenarnya. Namun suara berat memotong, menanyakan apa yang ia lakukan pada putranya. Aura singa meledak. Lon Campbell muncul memancarkan wibawa murni. Pembunuh itu gemetar, Lon menatapnya tajam. Biasanya ia pria tenang, tapi kini sosok singa buas. Ia menuntut jawaban, apa yang telah dilakukan terhadap anaknya. Sementara itu, Moon kembali sadar di kamar. Anna duduk di sisi ranjang, ia terbangun mendapati pelayan itu tersenyum, menanyakan kabarnya. Moon mencoba bangkit, namun rasa sakit menusuk dada, membuatnya jatuh lagi. Ia meminta maaf, mengaku kakinya lemas. Ia sadar harus berhati-hati. Anne bukan orang yang bisa dipercaya. Anne berkata bahwa tunangannya, Celia, memintanya menjaga Moon. Itu berarti ia akan selalu berada di dekatnya.
Ia bahkan berkata akan membantu Moon mandi, sambil langsung mencoba membuka pakaiannya. Moon panik, buru-buru menolak, mengaku kondisinya sudah membaik. Ana hanya tersenyum, tetap mengangkat tubuhnya ke kamar mandi. Ia mengusirnya agar keluar, lalu beberapa waktu kemudian kembali ke ranjang. Ana memberi kabar, ia tertidur selama 3 hari penuh. Moon nyaris mati karena kehilangan terlalu banyak darah dan kekurangan oksigen. Hanya berkat sihir Celia, ia masih hidup. Rupanya sang putri tidak menceritakan soal ramuan. Namun Anne menyebut ada hal penting yang disampaikan. Rencana pembunuhan telah terungkap. Ayah Moon menangkap salah satu penyerang dan menyiksa mereka hingga bicara. Kini keluarga Campbell masih harus meminta maaf pada raja karena putrinya terancam di kediaman mereka. Tapi yang aneh, tak ada hukuman dijatuhkan. Semua karena Celia sendiri mengatakan sesuatu pada raja hingga keluarga Campbell dimaafkan. Moon akhirnya terhempas kembali ke ranjang, merasakan sedikit lega. Pada akhirnya, semua tidak berjalan seburuk yang ia bayangkan. Namun Anne tiba-tiba mendekat, menatapnya tajam, menanyakan kenapa ia tampak begitu tegang. Apa ada sesuatu yang terjadi di kamar bersama sang putri? Moon langsung teringat pada ucapannya tentang sesuatu yang hangat. Ia buru-buru menyangkal, berkata tak mungkin ia berani melakukan hal segila itu. Celia pasti sudah membelah tubuhnya jadi serpihan. Anne hanya terkekeh, lalu menyuruhnya minum ramuan hangat yang ia bawa. Moon meneguknya, lalu langsung tersedak. Rasanya sungguh mengerikan. Ia bertanya apa sebenarnya cairan itu. Anne menjelaskan tenang, itu tonik untuk memulihkan darah dan mempercepat penyembuhan. Di luar pintu, 3 pelayan lain berbisik. Mereka heran, biasanya bila Moon makan atau minum sesuatu yang asam, ia akan murka dan menghukum semua orang. Tapi hari ini ia hanya duduk tenang. Mereka mulai ragu apakah harus melapor pada nyonya besar. Namun Moon sempat mendengar dan menyuruh mereka diam saja, tidak usah melapor. Itu hanya ramuan biasa. Setelah itu, ia menenggaknya habis di depan mereka. Begitu pintu tertutup, tubuhnya gemetar, lalu isi perutnya keluar deras. Cairan kental hitam pekat seperti oli mentah tumpah ke lantai. Pemandangan menjijikkan. Dan lebih buruk lagi, ia harus meminum ramuan itu 2 kali lagi bila ingin benar-benar pulih. Anne tenang saja, malah menawarkan membuatkannya panekuk dan teh. Ia menyodorkan seiris kue dan Moon dalam keadaan lemah mengucapkan terima kasih. Bahkan ia berseloroh, Anne terlalu baik pantas mendapat kenaikan gaji. Anne tersenyum tipis, mengangkat sedikit roknya, lalu berkata, ia menghargai pujian itu. Ia pergi sambil menyebut ada surat untuk Moon di meja kecil. Moon sempat memanggilnya kembali. Ia mengingat sesuatu. Tadi Anne berkata bahwa ia sudah meminum ramuan asam itu 4 kali. Bagaimana mungkin kalau setiap kali masuk mulut pasti dimuntahkan? Anne menjawab datar. Ia menaruh gula di mulutnya sendiri lalu memindahkannya padanya. Moon sempat rileks setengah detik sebelum otaknya benar-benar memproses maksud kalimat itu. Wajahnya memerah, ia menjerit ke dalam bantal. Meski begitu, ia berbaring nyaman, berpikir kalau memang begitu, mungkin hidup dengan kakak pelayan seperti Anne tidak sepenuhnya buruk. Namun tiba-tiba ia teringat, ia juga sudah mencium Celia. Pikirannya kacau, ia meraih surat di meja. Isinya singkat, Celia menulis bahwa kini ia menganggapnya setengah pria. Moon menghela napas lega. Setidaknya tuduhan kejahatan besar berhasil dihindari. Beberapa saat kemudian, ibunya menangis lega melihatnya masih hidup. Moon merendah mengatakan itu bukan hal serius, namun Noise menyuruhnya bercermin. Di dadanya ada cekungan luka besar. Moon hanya tersenyum tipis menyebut itu sekadar goresan. Selama ia hidup tak masalah. Lon menambahkan bekas luka itu bukan noda, tapi medali. Justru berkat keberanian Moon menyelamatkan sang putri, bencana besar berhasil dihindari. Moon menatap sekeliling. Ia baru sadar, tak ada satupun pelayan yang benar-benar normal di rumah ini. Bahkan yang berdiri di sebelahnya tampak seperti prajurit bertubuh raksasa. Moon kemudian meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah ia pingsan. Ayahnya bercerita, 3 pembunuh berhasil ditangkap. Dibutuhkan usaha keras untuk membuat mereka bicara. Akhirnya informasi terungkap, mereka bukan pembunuh bayaran biasa, melainkan pengikut seseorang bernama Raja Layu. Moon terdiam. Nama itu tidak pernah muncul dalam kisah asli. Lon menjelaskan, Raja Layu adalah dewa kegelapan purba, biang dari banyak kengerian. Pengikutnya sanggup melakukan apapun jika dibayar cukup mahal, bahkan membunuh orang tua mereka sendiri. Tapi Lon menegaskan, ia sudah memberi perintah untuk memusnahkan mereka semua. Noise menambahkan, suaminya mencapai posisi sekarang berkat prestasi militer. Moon tersenyum getir lalu menyatakan ia bangga menjadi putra mereka. Namun pertanyaan sesungguhnya adalah siapa dalang di balik semua ini? Sayangnya jawabannya nihil. Semua pembunuh terikat kutukan aneh. Begitu mencoba menyebut nama penyokong mereka, tubuh mereka terbakar dan hancur jadi abu. Pasar gelap pun sudah disapu bersih, tapi bukti nyata tak ditemukan. Moon berpikir dalam hati. Dalam cerita asli, pasar gelap dihancurkan lewat pembantaian panjang oleh pasukan kerajaan, berlangsung 3 bulan hingga selokan penuh darah. Saat itu perkembangan besar terjadi untuk Ariel, momen klasik protagonis. Namun kali ini semua berbeda. Semua berubah hanya karena ia memberi Nol 2 hari libur. Malam pun tiba dan semua orang menyuruh Moon beristirahat, namun ia tidak bisa. Jalan cerita sudah melenceng jauh dan semakin ia mengubahnya, semakin sedikit ia bisa mengandalkan pengetahuan dari buku asli. Ia menyusun rencana sederhana,
tapi rumit. Bertahan hidup, menghindari akhir mengerikan diikat di meja menjadi lebih kuat, dan yang terpenting, berhenti percaya penuh pada buku. Ia memikirkan semuanya dalam diam, lalu tersenyum miris mengakui bahwa semua itu sama sekali tidak masuk akal. Moon sadar ia harus jauh lebih berhati-hati. Sampai saat ini, ia bahkan belum tahu siapa sosok misterius yang muncul dalam visinya. Itu bukan Ariel dan jelas bukan Celia. Jadi siapa sebenarnya? Ia menjatuhkan tubuh ke ranjang, memutuskan tak ada gunanya memikirkan berlebihan. Untuk sekarang, prioritas utama adalah menjadi lebih kuat. Sebagai putra seorang Duken, ia punya banyak sumber daya untuk membangun kekuatan. Masalahnya, semua cara itu terlalu konvensional. Lebih parah lagi, pemilik asli tubuh ini pernah menghabiskan setahun penuh di akademi bergengsi dan keluar dari sana hanya dengan satu mantra cahaya kelas sampah. Meski begitu, sebagai putra seorang panglima, ia seharusnya punya bakat terpendam, bukan? Mustahil ia benar-benar selemah itu. Tapi tetap saja, ia tahu dirinya tak akan pernah menyamai para anggota kelompok protagonis. Ariel misalnya. Gadis itu dikenal sebagai salah satu pilihan para dewa, sepenuhnya berada di luar jangkauan manusia biasa. Celia adalah contoh nyata. Sejak menerima otoritas ilahi dari Dewi Es, kekuatannya tumbuh tanpa henti. Kekuatan ilahi semacam itu tak mungkin dikalahkan hanya dengan usaha keras. Ariel sendiri akhirnya diberkati lebih dari 10 roh elemental yang cantik luar biasa. Moon merasa nasibnya benar-benar menyedihkan. Namun ia tak berniat hanya duduk diam. Setidaknya ia harus cukup kuat untuk mempertahankan hidupnya, terutama bila Ariel suatu hari memutuskan memburunya. Saat itulah ia mencoba sesuatu. Dengan jentikan jari, buku hitam muncul. Tapi benda sialan itu malah menghantam selangkangannya. Moon meringis berteriak agar buku itu berhenti selalu menyerangnya. Lalu terdengar suara siulan aneh. Buku terbuka, halaman berputar, menuliskan ulang semua kejadian beberapa hari terakhir. Narasinya membuat Moon jengkel. Tulisan itu membuatnya tampak seperti penjahat cabul yang hendak berbuat nista pada Celia. Namun ia segera menyadari sesuatu. Kata assassin dalam teks itu menyala merah. Aura aneh menyelimutinya dan ia berteriak agar buku itu memberi peringatan terlebih dahulu. Seketika pandangannya berpindah. Moon kini berada di ruangan baru, bukan dungeon yang sebelumnya. Mungkin ini ruang lain di dalam buku. Belum sempat mencari tahu, seseorang mendekat dari belakang. Ia menoleh dan melihat gadis misterius itu lagi. Sama seperti dulu, ia memukul lehernya. Gelap. Ia terbangun lagi di ranjang, sama sekali tak paham apa yang terjadi. Baru satu serangan, ia langsung tumbang. Buku itu bergetar, menampilkan bahwa keterampilan dagger combat miliknya naik ke 1% dan shadow step ke 0,5%. Moon terpaku. Jadi akhirnya ia menemukan kemampuan tempur nyata di dunia ini. Ia bersemangat. Pasti sistem ini bisa jadi curang luar biasa. Malam itu ia mencoba lagi. Namun kali ini ia hanya bertahan 3 detik. Meski begitu setelah mati ia mendapati kedua keterampilannya naik 1% lagi. Ia mulai mengerti. Setiap kali masuk ke ruang itu ia bisa mengasah kemampuan. Entah dari musuh yang ia kalahkan atau mungkin dari kemampuan yang ia lihat. Ia membayangkan betapa kuatnya ia bisa jadi. Sayangnya ia tak memperoleh kekuatan es dari Celia. Mungkin karena itu bukan keterampilan biasa, melainkan otoritas ilahi. Tapi ia tak peduli. Ia sudah membayangkan satu keterampilan besar yang ingin ia rebut. Buku itu kembali menghantam wajahnya. Ia terpelanting, lalu menerima tendangan ke kepala, sabetan di dada, tubuhnya hancur. Di luar, Anna mengetuk pintu. Saat masuk, ia mendapati Moon terbaring di balik selimut. Anna tersenyum kecil, menyebut Moon masih tidur seperti anak kecil. Begitu imut. Ia melemparkan mantra penghangat, memutuskan tidak membangunkannya. Senyumnya manis, namun Moon yakin ada sisi iblis di baliknya. Begitu pintu tertutup, Moon keluar dari balik selimut, menggerutu. Buku terkutuk itu terus saja memukul bagian vitalnya. Namun ia bersumpah akan terus masuk ke dalam mimpi itu berkali-kali sampai akhirnya bisa mengalahkan gadis misterius. Matahari terbit. Ia sudah mencoba 185 kali. Dalam setiap percobaan ia mati. Namun durasinya meningkat dari 3 detik menjadi 30 detik. Mentalnya terkuras, tubuhnya gemetar, sampai-sampai tanpa sadar ia menumpahkan teh dan jatuh ke lantai. Tapi ia puas. Hasil latihannya jelas. Teknik belati sudah mencapai level 2 dan shadow step naik ke 11%. Memang masih jauh dari tingkat seorang pembunuh sejati, tapi kenyataan bahwa ia bisa berkembang seperti ini saja sudah luar biasa. Bersemangat ia mengaktifkan shadow step. Tubuhnya berkelebat menembus ruangan dengan cepat. Moon berlari dengan semangat seolah meninggalkan jejak asap di belakangnya. Namun mendadak ia meringis kesakitan. Telapak kakinya terasa terbakar. Ia baru sadar, teknik shadow step masih terlalu berat untuk tubuhnya. Bagaimana mungkin pembunuh yang melawan Celia bisa menggunakannya tanpa gentar? Lalu ia teringat. Benar, teknik tingkat tinggi semacam ini memang diperuntukkan bagi petarung level 2 ke atas. Dulu di akademi ia pernah belajar, untuk menahan dampak balik dari teknik itu, tubuh harus diperkuat aliran energi inti semacam kai agar otot dan sendi tidak rusak.
sesuatu yang hanya bisa dilakukan petarung level 2. Jadi untuk saat ini, rencana paling masuk akal adalah mencari seorang guru. Kalau bisa, tentu saja seorang guru cantik. Bayangannya melayang pada Saint Maria dari Akademi, seorang instruktur yang namanya melegenda. Sayangnya dunia ini terlalu condong pada sihir. Semua orang menganggap seni bela diri ketinggalan zaman. Untuk apa berlatih pukulan dan tendangan kalau bisa dilempar bola api dari jauh? Namun kemudian ia tersadar. Ada satu pendekar sejati mungkin yang terkuat sepanjang sejarah. Bagaimana bisa ia lupa? Final boss itu tinggal di rumah yang sama dengannya, ayahnya sendiri, Lon Campbell. Tak ada prajurit lain yang menyamai jejaknya 100 tahun terakhir. Pada usia 15, ia sudah menjadi pengawal kerajaan. 20 tahun ia menghancurkan pasukan pemberontak. 27 ia menjabat marsekal kekaisaran. 32 ia mendapat gelar Raja Singa Berhati Baja, Lionheart King. Dan yang paling menggetarkan, ia tak pernah sekalipun kalah. Moon kini mengakui wajar bila pemilik tubuh ini dulu berakhir tragis. Ia punya segalanya, ayah yang bisa menjadi guru pamungkas, kehidupan sempurna. Tapi semuanya disia-siakan. Itu takkan terulang. Mulai saat ini, ia akan meminta ayahnya melatihnya secara pribadi. Tepat saat ia memutuskan itu, terdengar ketukan di pintu. Anne masuk menyampaikan bahwa sang master mencarinya. Moon berpikir itu kebetulan luar biasa. Ia berniat meminta hal yang sama. Di luar, ia berpapasan dengan dua pelayan lain. Salah satunya berkacamata, tubuh ramping, mungkin satu-satunya pelayan yang tidak tebal seperti lainnya. Moon mendengar mereka kini memanggil Anne sebagai kepala pelayan. Ia memberi selamat, menyadari Anne telah dipromosikan. Anne menjelaskan bahwa kepala pelayan sebelumnya mengundurkan diri tepat setelah Moon siuman, jadi ia menggantikan posisinya. Moon merasa bersalah, mungkin itu semua karena dirinya. Anne hanya menenangkan, menyebut ia tetap menjadi bagian keluarga Campbell. Tak lama ibunya menyambut dengan pelukan aneh. Moon sampai canggung, apalagi Noise mendesaknya memanggil mama berkali-kali. Kemudian dengan penuh kebahagiaan, ia menempelkan kepala Moon ke perutnya, menyuruhnya mendengar sesuatu. Ternyata ia hamil. Moon akan segera memiliki adik. Lon masuk menyuruh istrinya tenang. Putra mereka baru saja pulih, jangan sampai terlalu bersemangat. Tak lama kabar mengejutkan lain datang. Sang duka akan kembali ke garis depan sore itu juga. Moon terperangah. Ia melihat pelayan tinggi besar yang berdiri di samping ayahnya. Benar-benar seperti prajurit perang. Lon menjelaskan bahwa situasi di perbatasan genting. Tanda-tanda iblis abyssal mulai muncul. Moon tahu kebenaran sesungguhnya. Ini hanyalah pengalihan. Serangan besar baru terjadi 3 tahun lagi saat Ariel bangkit sebagai penyelamat. Tetapi jika ayahnya benar-benar pergi sekarang, meski hanya mengatakan sebulan, pada kenyataannya ia akan hilang selama 3 tahun. Rencana Moon untuk belajar langsung darinya pun hancur. Seekor griffin membawa kereta tiba di halaman. Sang Duke berpamitan, menenangkan istrinya agar jangan menangis. Ia memanggil Moon menyatakan kebanggaannya. Ketika Moon melindungi sang putri dengan nyawanya, itu adalah keberanian sejati. Darah ksatria sejati keluarga Campbell. Ia mengingatkan simbol keluarga mereka. Pedang melambangkan kekuatan, naga melambangkan musuh yang harus dikalahkan. Campbell adalah senjata kekaisaran dan suatu saat setiap pria keluarga ini akan menginjakkan kaki di medan perang. Ia menegaskan, mungkin Moon akan memilih jalan berbeda dan itu tidak masalah. Yang penting ia kini sudah menjadi pria sejati. Karena itu, sang ayah berjanji akan menginvestasikan semua sumber daya yang dulu tak pernah ia miliki agar Moon bisa tumbuh lebih kuat. Moon terdiam, diliputi emosi. Namun sebelum berangkat, sang ayah berkata ada hal penting yang harus dibicarakan. Ia ingin tahu apa yang Moon pikirkan tentang Annie. Moon tercekat menjawab bahwa Anne baik. Tapi kenapa tiba-tiba membahas itu? Sang ayah menjelaskan, ia sudah melihat gadis itu tumbuh besar. Anne berasal dari keluarga baik, pintar, dan yang terpenting, ia memandang Moon lebih dari sekadar tuannya. Jika Moon tidak ingin kehilangannya, sebaiknya ia segera melakukan sesuatu. Moon hanya berdiri terpaku, pikirannya kacau balau. Moon masih bingung dengan ucapan ayahnya. Namun Duke tak memberi ruang untuk salah paham. Ia berkata terus terang, keluarga Campbell membutuhkan lebih banyak pewaris. Istrinya baru saja hamil anak kedua, dan karena dirinya harus kembali ke medan perang, tidak akan ada cukup waktu untuk menambah keturunan. Moon gugup menyebut dirinya sudah bertunangan dengan Celia. Namun sang ayah menepis hal itu, mengatakan bahwa pertunangan tersebut hanya urusan politik. Bahkan jika nanti mereka menikah, Celia akan menjadi istri utama, sementara Anne bisa dijadikan istri kedua. Wajah sang Duke berubah serius, mengeluarkan titah terakhir. 3 tahun mendatang, ketika ia kembali, Moon harus sudah memiliki seorang anak. Tak ada tawar-menawar. Moon terperangah. Bagaimana mungkin ayahnya menyeret Anne ke dalam hal ini? Setelah sang Duke pergi, Anne muncul di ambang pintu, mengaku mendengar namanya disebut. Ia bertanya lembut, apakah Moon membutuhkan sesuatu darinya? Moon alih-alih mengelak, justru belak-belakan. Ia berkata mereka diminta memiliki anak, tapi menurutnya itu hanya candaan. Tidak perlu dianggap serius. Ia menegaskan tugas Anne hanya sebagai pelayan dan suatu saat mereka akan berjalan di jalan masing-masing. Namun di saat bersamaan, ia menambahkan bahwa Anne adalah wanita sempurna dan ia yakin suatu hari Anne akan menemukan pria hebat yang akan membahagiakannya. Jika itu terjadi, Moon berjanji akan memberinya restu. Dengan
percaya diri, ia menepuk bahunya, menyuruhnya berani mencari kebahagiaan sendiri. Moon melangkah pergi sambil tersenyum puas, merasa sudah melakukan hal yang benar. Namun kenyataannya berbeda. Anne berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Matanya memerah, giginya terkatup rapat. Dengan suara rendah bergetar, ia berbisik bahwa Moon benar-benar sudah berubah. Dan ia tak akan menunggu lagi. Malam ini juga ia akan bertindak. Malam pun tiba. Moon berbaring merenung, semua rencananya berantakan. Ia berharap bisa mendapat pelatihan dari ayahnya, tapi sang duka kini sudah pergi. Untuk sementara, ia memutuskan menjauh dari akademi. Setengah dari orang di sana adalah sekutu protagonis dan itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia harus menguasai dasar-dasar lebih dulu, baru kemudian menjelajah dunia. Ia menutup satu buku, lalu meraih buku hitam. Begitu dibuka, seluruh isi buku-buku yang baru saja ia baca sudah tercatat di dalamnya. Bahkan hanya dengan melihat sampul dan membalik beberapa halaman, seluruh pengetahuan sudah terserap. Buku ini sempurna untuk mempercepat peningkatan. Sayang, saat itu Anne masuk, wajahnya polos. Ia memperingatkan agar Moon jangan terlalu larut membaca. Moon mengabaikannya, menanyakan apakah ia membawa makanan. Anne mengangguk, lalu menyodorkan sebotol anggur antik. Hanya diproduksi 100 botol per tahun, nilainya lebih dari 200.000 koin. Moon menolak, mengatakan ia ingin tetap fokus belajar. Botol di tangan Anne retak, lalu ia bertanya, apa sebenarnya minuman yang diinginkan Moon? Moon menyebut kopi agar bisa terjaga. Namun Anne menjawab, hanya ada anggur atau teh hitam. Jawaban itu terasa aneh, familiar. Anne meminta maaf, mengatakan biji kopi dimakan tikus. Jadi ia akan membawakan yang baru besok. Moon menatap cangkir, lalu tanpa pikir panjang, langsung meminumnya. Sekejap tubuhnya melemah. Cangkir jatuh, pandangannya kabur. Ia menatap Anne terisak menanyakan mengapa ia dikhianati. Anne justru meraih tubuhnya dengan lembut, berkata tak pernah ada pengkhianatan. Ia mencintainya terlalu dalam. Karena itu, ia akan memurnikan Moon dengan cintanya, dan mereka akan bersama sampai dunia berakhir. Moon membuka mata, kedua tangan dan kakinya sudah terikat di papan. Di depannya berdiri gadis ramalan, kutukan itu sendiri dengan senyum menyeramkan. Ia menyingkirkan seragamnya, menyebut pedagang pasar gelap itu tak pernah gagal. Moon mencoba bertanya apa maksudnya, tapi ia memotong, mengatakan Moon tahu persis. 10 tahun lalu, saat Moon berusia 8, ia berada di sisinya. Sejak saat itu, seluruh keberadaannya hanya untuk Moon. Kini giliran Moon yang hidup hanya untuknya. Moon meronta, memohon agar dilepaskan. Gadis itu mendiamkannya, berbisik bahwa malam ini ia akan mengurus segalanya. Tubuhnya, jiwanya, setiap helai rambut, setiap tetes darah, semuanya akan menjadi miliknya. Pagi berikutnya, Moon terbangun dengan mata kosong, tubuh lunglai. Wajahnya pucat, lingkaran hitam menghiasi matanya. Malam panjang penuh pingsan dan tersadar berulang kali membuatnya benar-benar terkuras. Moon masih tidak percaya. Sosok yang selama ini menghancurkan hidupnya hingga jadi sampah, tak berguna, sosok yang kini mengikat tubuhnya dengan rantai baja, ternyata adalah Anne. Ia mengakui, hanya dengan satu serangan saja dirinya tumbang. Meski mentalnya sudah dipersiapkan, rasa sakit yang menyerang tubuh tetap membuatnya menggeliat tak berdaya. Dalam hati ia memohon agar gadis itu menghentikan kegilaan ini, melepas belenggu di pergelangan tangannya, memberi kesempatan untuk kabur. Namun balasan yang diterima hanyalah penolakan dingin. Anne menganggap penderitaan ini tidak ada apa-apanya dibanding tahun-tahun panjang ia menunggu. Meski wajahnya meringis, Moon dalam diam mengakui sensasi yang ditimbulkan begitu mengguncang. Namun ia sadar jika semua ini berlanjut, hidupnya pasti berakhir. Ia butuh jalan keluar, tapi kedua pergelangan tangannya dikunci baja yang terpatri langsung ke dinding, membuat geraknya nyaris mustahil. Saat ia mencoba merenggangkan lengan, Anne melirik dan bertanya apa yang ia lakukan. Moon hanya berdalih bahwa tangannya pegal dan ia ingin meregang sedikit. Anne menjawab sudah terlambat, tidak ada yang bisa dilakukan, lalu berbalik bersiap meninggalkan ruangan. Sebelum benar-benar pergi, ia berkata dirinya akan merindukan Moon, tetapi ada urusan dimension yang harus dibereskan. Kalau tidak, orang lain mungkin mulai curiga. Lebih gila lagi, ia bahkan sempat berandai apakah lebih baik membunuh seluruh penghuni rumah agar tak ada yang mengganggu miliknya. Moon langsung panik, berteriak memohon agar ia tidak melakukan hal semacam itu. Gadis itu hanya tertawa kecil, seakan puas dengan ketakutannya. Ia mengenakan kembali seragamnya lalu sempat menanyakan apakah ada pelayan lain yang disukai Moon, mungkin Noel. Moon membantah keras, mengatakan gadis itu benar-benar gila. Anne hanya tertawa, menganggapnya gurauan, lalu menegaskan tidak akan menyakiti siapapun selama ia tetap patuh. Moon kembali merayu agar ia dibebaskan. Tidak mungkin dirinya akan dikurung di ruangan ini selamanya. Namun dengan petikan jari, borgol baja itu justru terbuka sendiri. Bukannya kebebasan, Anne menegaskan bahwa inti ruangan ini adalah ruang segel dengan baja yang diperkuat menara kuno, mustahil ditembus siapapun. Moon kembali resah, bertanya apakah orang lain tidak akan curiga dengan menghilangnya ia begitu lama. Anne menjawab tenang. Ia sudah menyebarkan cerita bahwa setelah pidato sang ayah, Moon memutuskan kembali ke akademi. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mencurigai ketidakhadirannya. Ia bahkan
bahkan berjanji akan tetap membawakan 3 kali makan sehari, sama seperti dulu, seolah semua ini normal. Ucapan itu diakhiri dengan sebuah pukulan telak yang membuat tubuh Moon meringkuk menahan sakit. Ia menjerit, sementara Anne melambaikan tangan, seolah itu sekadar perpisahan ringan sebelum pintu ditutup rapat. Moon berteriak memanggil namanya, tapi gema itu lenyap tertelan ruangan baja. Ia tak pernah menyangka bahwa dari sekian banyak nama dalam ramalan, justru Anne lah orangnya. Meski berulang kali mengutuk keadaan, kalimat berikutnya selalu saja pengakuan jujur bahwa rasa sakit itu terasa nikmat. Inilah yang paling berbahaya. Ia tahu jika terus begini, tubuhnya tidak akan bertahan. Ruangan baja yang terpatri sihir membuat pintu tak bisa ditembus. Setiap kali mencoba menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, tubuhnya justru terhempas ke lantai akibat rasa sakit yang menyambar. Mustahil ada jalan keluar. Di saat itulah buku hitam muncul lagi, kali ini tanpa menampar wajahnya. Moon jujur mengakui ia tidak punya kesempatan. Kekuatan Anne setara dengan Paimon. Bahkan jika ia berlatih mulai sekarang, ia tidak akan sempat mengejar sebelum ajal tiba. Namun buku itu tetap terbuka, seakan menunggu. Tak ada pilihan lain. Daripada meratap, lebih baik berlatih. Saat membuka halaman, ia mendapati catatan latihan yang persis sesuai dengan situasinya kini. Beberapa jam berikutnya, tubuhnya sudah terkapar setelah berhasil menyelesaikan 199 lalu 200 push-up. Meski semalam tubuhnya dipaksa hancur, ternyata fisiknya masih sanggup menahan beban. Namun dalam hati, ia menggerutu. Pertama Paimon, lalu kini Anne. Apa sebenarnya yang terjadi? Ia tidak marah karena rasa sakit, melainkan karena dirinya selalu menjadi pihak yang ditundukkan. Ia bersumpah suatu saat nanti akan membalik keadaan. Namun sebelum tekad itu mengeras, pintu terbuka. Anne masuk sambil tersenyum. Katanya pekerjaan hari itu sudah selesai. Jadi sekarang giliran Moon. Gadis itu bersikap seperti seorang istri pulang ke rumah, membawakan makan malam sekaligus menyiapkan air hangat untuk mandi dengan suhu sempurna. Seolah semua ini adalah rutinitas yang wajar. Ia menawarkan pilihan makan, mandi, atau yang lain. Moon, meski tadi begitu lantang dalam hati, justru memilih mandi lebih dulu. Ia terbenam dalam air, wajahnya berusaha tenang padahal ketegangan jelas terlihat. Ia berbisik pada diri sendiri bahwa dirinya bukan anak kecil, tidak perlu diperlakukan begini. Namun Anne tetap mendekat, menegaskan bahwa tubuh Moon kini miliknya, jadi wajib ia rawat sepenuhnya. Saat makan malam tiba, Moon mengucap terima kasih. Makanan itu terasa luar biasa. Ia bertanya daging apa yang dipakai. Anne dengan tenang menjawab, itu daging banteng bertanduk 3 langkah. Binatang yang terkenal bisa meningkatkan kekuatan fisik. Ia menyiapkannya khusus demi dirinya. Ia menegaskan agar makanan itu jangan pernah disajikan lagi padanya. Namun perempuan itu hanya menyunggingkan senyum miring, mengingatkan bahwa sebenarnya ia sudah memakannya puluhan kali tanpa sadar. Selama ini ia diam-diam selalu memberikannya. Pemuda itu berdiri dengan wajah kesal. Ia merasa lelah. Dikurung tanpa pernah melihat cahaya matahari saja sudah cukup menyiksa, dan sekarang ia harus menelan makanan aneh semacam itu. Jika kali ini ia tidak dibiarkan keluar, maka tubuhnya kembali roboh. Tak sadarkan diri, terkapar tanpa daya. Malang sekali apa yang bisa dilakukan seorang pria terjebak semacam ini. Lagi-lagi makanan itu membawa kutukan. Bahkan perempuan itu sempat berbisik agar ia menikmatinya karena malam yang panjang baru saja dimulai. Begitu ia membuka mata kembali, jelas terlihat tubuhnya sudah hancur, diperas habis. Perempuan itu meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya, beralasan bahwa ia takut pemuda itu tidak sanggup bertahan, maka kali ini ia menahan diri. Namun, bahkan monster tangguh sepertinya tidak punya kesempatan sama sekali. Pemuda itu yang sempat berkoar akan menguasai keadaan justru kembali terinjak habis. Saat perempuan itu mencoba berbicara, ia memilih diam sama sekali tidak menanggapi. Karena itulah perempuan itu akhirnya menyebut bahwa selama 2 hari penuh ia sudah menjadi anak baik, maka sebagai hadiah ia boleh mengajukan 1 permintaan. Tanpa pikir panjang ia memohon kebebasan, tapi perempuan itu segera menolak. Ia mencoba meminta pakaian baru, namun lagi-lagi tidak diizinkan. Ia menatap dengan pasrah, seolah mengeluh bahwa permintaan macam apa ini jika semuanya mustahil. Perempuan itu menjelaskan bahwa tingkat tertinggi permintaannya sekarang hanyalah hal sepele, seperti menentukan menu makan besok. Di luar sana, bahkan para pembaca yang mengikuti kisah ini ramai berkomentar, mengasihani penderitaan tokoh utama dan bercanda, ingin menukar tempat hanya agar bisa meringankan beban si malang ini. Akhirnya ia hanya bisa menghela napas dan mengakui memilih makanan sendiri mungkin lebih baik daripada tidak sama sekali. Ingatan pun melayang pada masa lampau. Waktu ini biasanya ia bisa menikmati anggur musiman dan ikan khas tertentu. Perempuan itu menanggapi bahwa ikan yang ia maksud berasal dari Danau Bipor, tempat yang sangat jauh. Pemuda itu sengaja melebih-lebihkan, mengingatkan bahwa dulu ia seorang jiwa bebas, sedangkan kini sekadar memilih makanan saja tidak mampu. Jika bahkan seekor ikan dari Danau Bor pun tak bisa ia nikmati, apa artinya hidup ini? Perempuan itu memanggil namanya, lalu akhirnya menyerah. Baiklah, ia akan mendapatkannya. Seketika ia menggenggam lengan perempuan itu penuh syukur. Rasa terima kasihnya meluap, bahkan hatinya kini penuh tanda cinta. Meski penderitaan yang ia keluhkan seolah berbalik jadi permainan manis. Ia berharap perempuan itu mendapat hari yang indah di pekerjaannya, menambahkan
mengatakan bahwa ia akan menunggu di rumah. Perempuan itu langsung meledak, wajahnya merah padam, terkejut oleh ucapan tersebut, hingga akhirnya refleks mencium bibirnya, meninggalkan sang pemuda terpaku dalam diam. Sebelum pergi, ia menyebutkan bahwa perjalanan menuju Danau Bor akan memakan waktu hingga besok sore, jadi sebaiknya pemuda itu beristirahat. Begitu keluar, ia terlihat menahan diri keras-keras bergumam hampir kehilangan kendali barusan. Baginya, tuan muda itu memang makhluk paling menggemaskan di dunia, dan ia sudah tak sabar membawa pulang ikan itu demi bisa terus memanjakannya. Di dalam kurungan, pemuda itu berandai, mungkin kali ini ia bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan tidur malam yang utuh. Itu berarti sudah waktunya mengeluarkan harta kesayangannya, sebuah buku. Ia harus kembali berlatih, menggiling kemampuan di ruang simulasi. Kini ia hendak memasuki pelatihan bernama Ruang Seribu Kunci, sebuah simulasi dari buku yang pernah ia baca untuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan sagel sihir. Sementara itu, di suatu tempat di bawah hujan deras dan badai yang mulai mengamuk, seseorang memperingatkan seorang gadis agar menjauhi Danau Bor karena sangat berbahaya. Saat orang itu hendak meraih tangannya, si gadis langsung mengaktifkan kekuatan dan menusukkan energi ke tangan lawan, menegaskan bahwa tak seorang pun boleh menyentuhnya selain tuan muda. Jika ada yang mencoba menghentikannya lagi, maka tubuh orang itu akan dilempar menjadi santapan ikan. Orang tua yang terluka hanya mendengus. Jika si wanita gila itu ingin mati, ia takkan melarang. Tapi ia harus tahu bahwa penguasa Danau Bipor telah terbangun. Guild sudah mengawasi dan mereka memastikan makhluk itu adalah salah satu raja monster. Anne mengangkat tangannya dan tersenyum tipis, merasa semua ini masuk akal dengan cuaca ganjil yang sedang terjadi. Tukang perahu yang menunggu di sisi danau bergumam bahwa dirinya harus mendapat bayaran 300 koin sebagai kompensasi, mengingat sekarang tangannya terluka. Lebih dari itu, ia memperingatkan agar si gadis tidak main-main dengan guild para adventurer. Mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun gadis itu dengan tenang menunjukkan ember penuh koin yang terendam es, tanda bahwa uang bukan masalah baginya. Lagi-lagi tukang perahu itu bertanya, apakah benar ia masih ingin melanjutkan perjalanan? Ia harus mengerti betul bahayanya, terutama jika nekat melawan guild utama para adventurer. Tetapi gadis itu hanya menanggapi dingin, menyatakan bahwa semua itu tidak penting baginya. Guild tidak berarti apa-apa. Ia melakukannya demi cinta. Adegan berganti pada sekelompok adventurer yang berkumpul di tepi danau. Seorang gadis yang menggenggam tongkat berbisik bahwa ia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Rod. Setelah misi kali ini berakhir, ia bertekad menyatakan perasaannya. Namun salah satu rekannya menegurnya dengan tajam, menyuruh Erika untuk berhenti melamun. Sebagai healer, ia harus segera memulihkan rekan-rekannya atau mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama. Erika segera menyalurkan sihir penyembuhan, namun pekikan lain terdengar. Makhluk itu datang. Setelah menahan begitu banyak serangan khusus, akhirnya sang penguasa danau menunjukkan dirinya. Dari permukaan air, seekor hiu raksasa muncul. Jelas inilah penguasa Danau Bipor. Makhluk itu langsung mengumpulkan energi membentuk bom air raksasa. Seseorang berteriak menyebut nama Rod dan pria itu segera mengangkat sihir perlindungan bumi menciptakan penghalang. Ia berteriak agar penyihir segera meluncurkan serangannya. Gadis berstaf itu mulai mengucap mantra membuktikan bahwa ia bukan hanya penyembuh, melainkan juga penyihir yang mahir. Namun tepat sebelum sihirnya dilepaskan, ledakan lain mengguncang area. Ia memaksa Rod untuk menyerbu maju. Rod tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia berlari ke depan, mengayunkan pedang hingga menghantam kepala hiu raksasa itu langsung. Seluruh danau berguncang seolah meledak oleh serangan tersebut. Rod terhuyung kelelahan, namun masih sempat berbalik dan mengangkat jempol, menyatakan tugasnya selesai. Benar saja, ia memiliki rekan penyihir kuat dan seorang healer yang setia. Kombinasi yang tampak sempurna untuk sebuah party. Penyihir yang baru saja selesai merapikan rambutnya tersenyum penuh rasa syukur, sementara Erika hanya duduk terpaku dengan hati yang merosot, merasa tidak memberi kontribusi berarti. Rod dan gadis penyihir itu, Tia, saling memberi pujian. Mereka tampak bahagia bisa berpetualang bersama. Sementara itu, hati Erika makin terhimpit. Ia teringat janji masa kecil ketika ia dan Rod bertekad selalu berjalan bersama. Selama bertahun-tahun ia bekerja keras demi berada di sisinya, namun sekarang justru hanya menjadi penyokong di belakang, sementara Rod jelas-jelas semakin dekat dengan Tia. Tia masih sibuk menyembuhkan luka Rod ketika pria itu tiba-tiba memanggil Erika, menyuruhnya kembali fokus dan membantu membedah tubuh monster danau. Namun tiba-tiba suasana berubah. Suara aneh terdengar dari air, permukaan danau kembali bergolak, lalu ledakan air menjulang ke langit. Semua orang segera berlindung. Seekor makhluk lain bangkit dari kedalaman. Inilah yang sebenarnya penguasa sejati danau. Tia segera merapal sihir tingkat 3, mantra besar, namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Energi sihirnya menghantam leher makhluk itu, tetapi tubuh sang monster tidak tergoyahkan. Sebagai balasan, makhluk itu melepaskan badai petir dari tanduknya. Kilatan cahaya menyambar langit. Erika dengan cepat menarik Rod, menyelamatkannya dari sambaran, berteriak agar ia berhati-hati. Namun Rod menepis, menyuruhnya menjauh. Makhluk ini terlalu kuat untuk mereka hadapi. Ketika Erika bertanya apa yang akan ia lakukan, Rod hanya menjawab singkat. Ia harus melindungi Tia. Dialah yang membawa Tia masuk ke party ini, jadi itu adalah tanggung jawabnya. Bahkan jika harus mati di sisinya. Kata-kata itu membuat hati Erika hancur.
Rod berlari maju, sementara dari kejauhan seseorang menyaksikan semua kekacauan itu. Anne dengan mata penasaran ingin melihat kekuatan sesungguhnya dari makhluk sekelas monark. Jika naga memiliki kekuatan semacam ini, maka ia yakin akan bisa mendapatkan bagian tubuh yang tepat untuk memberi makan sang tuan muda. Anehnya, mengapa ia selalu terobsesi memberi makan pemuda itu dengan daging monster? Makhluk danau itu kembali mengumpulkan energi petir. Rod sadar, ini akhir dari mereka. Namun tiba-tiba Anne mengangkat tangan, melontarkan sihir pengikat. Kilatan petir menyambar, tetapi terarah langsung ke tubuh monster, memaksanya kembali ke dalam danau. Bahkan serangan mautnya lenyap seketika. Anne kemudian mendekat, memastikan Erika baik-baik saja, lalu menyuruh gadis itu menjauh. Monster ini akan ia tangani sendiri. Ia mengangkat tangannya lagi, logam cair muncul melayang di udara. Dengan tenang, ia membentuk pedang sembari berjalan di atas air menuju makhluk itu. Bilah logam menusuk dari segala arah, menjerat tubuh monster. Dengan wajah dingin, Anne menyebutkan bahwa makhluk itu harus membayar karena sudah menakut-nakuti ikan yang ingin ia tangkap untuk tuan mudanya. Harga mengganggu rencananya hanyalah kematian, satu tebasan bersih. Monster itu terbelah dua dan tenggelam kembali ke kedalaman. Rod hanya bisa menyaksikan, terdiam tak percaya, bahwa makhluk kelas monark mampu ditumbangkan begitu saja. Erika segera menghampiri Rod memeriksa keadaannya. Rod mengangguk ia baik-baik saja, tapi Tia terluka parah. Ramuan penyembuhan yang ia bawa tidak cukup. Akhirnya ia meminta Erika mendekati wanita misterius itu. Ia ingin tahu siapa dia, apakah seorang adventurer, dan apakah ia bersedia bergabung dengan party mereka. Siapapun yang sanggup membunuh monster monark jelas adalah tambahan yang tak ternilai. Sementara itu, Anne sibuk di tepi danau mengumpulkan ikan-ikan sisa. Masalahnya, ia lupa menanyakan pada tuan muda jenis ikan mana yang sebenarnya disukai. Tepat saat itu, Erika menghampiri, menegur bahwa 2 ekor ikan yang ia pegang tidak bisa dimakan. Satu akan berbau busuk jika dimasak dan satu lagi sangat beracun. Ia menyarankan 2 ekor di depan, ikan khas Danau Bipor yang terkenal lezat. Anne menoleh dengan penasaran, menanyakan dari mana ia tahu. Erika menjawab bahwa dulu ia tinggal di sekitar daerah ini, sering menangkap dan menjual ikan itu untuk para bangsawan. Hanya dengan 15 menit memperhatikan Anne menyiapkan ikan, Erika sudah memahami bagaimana membuatnya sempurna. Saat itulah ia memberanikan diri bertanya, apakah Anne datang sejauh ini hanya untuk membawa ikan bagi orang yang ia cintai? Anne dengan tenang menjawab, iya, orang yang ia cintai menginginkan ikan itu, maka ia datang untuk mendapatkannya. Erika berkomentar lirih bahwa memiliki seseorang yang dicintai begitu dalam, lalu mendapat balasan cinta sebesar itu, pastilah sebuah keberuntungan besar. Anne sempat terdiam, merenungkan pernyataan itu. Gambaran cintanya muncul, seseorang yang kini terkurung dalam ruangan gelap, tak sadar, menjadi sasaran obsesinya. Ia hanya tersenyum dingin dan mengangguk, yakin bahwa pemuda itu sungguh beruntung, karena ia pasti mengerti betapa dalam cintanya. Anne kemudian beranjak pergi, namun Erika memanggilnya untuk menunggu. Erika berkata bahwa ini tentang cinta. Ia punya masalah dan ingin meminta pendapat seorang wanita dewasa sepertinya. Anne meletakkan ikan dan menjawab bahwa cinta adalah masalah yang solusinya tidak pernah jelas. Namun karena Erika telah membantunya, ia akan mencoba membalas dengan sedikit nasihat. Erika memulai dengan kalimat klise. Katanya, seorang temannya sudah menyukai seseorang sejak lama tapi tidak tahu apakah perasaan itu terbalas. Temannya pemalu, polos, dan kini ada gadis lain yang masuk ke kehidupannya. Sejak saat itu, pria yang disukai temannya selalu memperlakukan gadis baru itu lebih baik, membuat temannya ingin menyerah. Anne mendengarkan dengan tenang, lalu bertanya seberapa besar cinta temannya itu. Erika buru-buru menegaskan bahwa ini bukan tentang dirinya, melainkan temannya. Anne langsung memotong, menyuruhnya berhenti berkelit. Katakan saja yang sebenarnya. Akhirnya Erika menyerah. Ia mengakui, ya, itu tentang dirinya. Ia telah mencintai Rod sejak mereka masih kecil, lebih dari 10 tahun lamanya. Anne menatap tajam ke arah Erika, menanyakan apakah ia rela menyerahkan hidupnya demi Rod. Erika menjawab tanpa ragu, bukan hanya hidupnya, ia akan melakukan apa saja demi Rod, bahkan jika seluruh dunia menentang sekalipun. Anne hanya mengangguk seolah jawaban itu sudah cukup. Jika cintanya memang sedalam itu, maka tak ada lagi yang perlu ditanyakan. Ia hanya perlu mengikuti suara hati sejatinya, memberikan segalanya untuk orang yang ia cintai, dan lebih penting lagi, ia harus berpikir matang agar tak menyesal di kemudian hari. Anna kemudian beranjak pergi, meninggalkan Erika yang larut dalam renungan, mengulang-ulang nasihat tentang mengikuti hati. Namun tiba-tiba api aneh menyala, bukan di sekeliling tubuhnya, melainkan di dalam dirinya sendiri. Sebuah suara berbisik bertanya apakah ia benar-benar akan menyerah, benar-benar akan melepaskan segalanya. Suara itu mendorongnya untuk meninggalkan moralitas, melupakan hukum, bahkan mengorbankan hidupnya. Selama semua itu demi Rod, agar tak seorang pun bisa merebutnya. Tubuh Erika mulai bergetar, bergumam bahwa ia akan kehilangan kendali jika Rod jatuh ke tangan orang lain. Suara itu menyahut, akhirnya ia mengerti. Ia harus merangkul hasrat terdalamnya, merebut Rod sepenuhnya. Namun ada syaratnya, Rod terlalu kuat. Jika ingin memastikan Rod benar-benar miliknya, ia harus menghancurkan lengannya, memasangkan sebuah kalung kendali, dan merendahkannya menjadi tak lebih dari seekor hewan peliharaan. Sementara itu, Rod duduk di sisi Tia, hampir seperti melafalkan doa demi keselamatannya.
Ia menoleh ke arah Erika, menanyakan keadaannya, juga apa yang terjadi dengan wanita misterius tadi. Erika hanya tersenyum hambar, mengatakan semuanya baik-baik saja. Wanita itu tidak melakukan apa-apa, hanya terlalu lama karena kehabisan mana. Ia menambahkan, wanita itu hanyalah pelayan dari keluarga bangsawan, jadi mustahil bisa bergabung dengan parti mereka. Rod mengangguk menerima kenyataan itu. Yang penting ia bisa berterima kasih. Tia juga mengakui jika bukan karena wanita itu, mereka semua sudah mati. Namun Tia menambahkan, ia sempat melihat sesuatu aneh, sebuah tanda di dada Erika. Erika buru-buru menutupinya, menyebut bahwa itu tidak penting. Mungkin hanya akibat benturan atau sisa dari sihir yang gagal. Ia berjanji akan memeriksanya nanti. Rod kemudian mengangkat Tia dalam gendongannya, mengatakan mereka harus segera mencari tempat beristirahat. Mereka berdua tampak mesra, sementara Erika hanya menatap dari kejauhan dengan mata gelap. Sesuatu jelas tidak beres. Keesokan paginya, pemuda yang malang itu bangun dengan wajah seperti rongsokan. Sepertinya ia berlatih sepanjang malam. Saat itulah Anne muncul kembali, mengatakan akhirnya ia pulang. Pemuda itu memainkan strategi penuh akal, memasang sikap manis bahwa ia sangat merindukannya, bahkan merasa akan mati jika tak melihatnya lagi. Anne membelai wajahnya penuh kasih, merasa inilah saatnya ia akhirnya siap menyerahkan tubuh dan jiwa. Ia meminta maaf, perjalanan ke Danau Bor jauh lebih lama dari perkiraan, tapi ia berhasil membawa pulang ikan segar yang diminta. Anne benar-benar bersungguh-sungguh. Ia memotong ikan menjadi 5 bagian rapi, menambahkan 3 rempah, lalu memasukkannya ke oven. Sajian itu tampak luar biasa. Pemuda itu terpesona, aroma masakan membuatnya tak sabar. Ia meraih piring, namun Anne dengan riang menyuapinya, seakan-akan sedang bermain pesawat-pesawatan. Ia menerima suapan itu dengan pasrah, bahkan mengucapkan terima kasih, lalu menyarankan agar Anne juga mencicipinya. Namun Anne menolak. Hidangan ini dibuat khusus hanya untuknya. Anne hanya mengingatkan agar ia berhati-hati karena ikan memiliki banyak duri. Ia meremehkan, menyebut dirinya bukan anak kecil. Namun saat gigitan pertama, duri tersangkut di tenggorokannya. Anne langsung mendekat, berkata ia akan mengurusnya. Pemuda itu panik, bertanya bagaimana. Dengan wajah datar, Anne menjelaskan bahwa ia akan menempelkan bibirnya, menggunakan paru-parunya untuk menyedot tulang itu keluar. Pemuda itu berteriak dalam hati betapa gila dan tak masuk akalnya cara itu. Namun apalah daya, nasib malang kembali menimpanya. Anne dengan ceria mengumumkan masalah sudah selesai. Berhasil mengeluarkan duri, ia hanya bisa menggumamkan terima kasih yang lelah, lalu melanjutkan makan demi menghentikan ocehannya. Setelah piring kosong, ia mengakui ikan itu benar-benar lezat. Tak lama, Anne sudah bersiap dengan maksud lain. Ia memberi isyarat jelas, namun pemuda itu menolaknya. Ia butuh jeda. Anne segera melontarkan kartu psikologisnya, bertanya apakah ia sudah bosan dengannya. Namun pemuda itu cukup cerdik. Ia mengatakan bahwa menurut para ahli, berhubungan setelah makan bisa berbahaya bagi tubuh, bahkan jika sampai melahirkan, anak yang dikandung bisa lahir lemah. Anne tentu menafsirkan alasan itu sebagai bentuk perhatian mendalam hingga ia terharu. Ia setuju untuk menunda sampai malam. Sebelum pergi, Anne menyebut bahwa ia sempat melewati kota terkenal, Cevita yang populer dengan pakaian rancangan khusus. Pemuda itu kebingungan, menanyakan hubungannya. Anne menjawab bahwa ia membeli pakaian tempur baru, penuh baju perang. Ekspresi wajah pemuda itu jelas menunjukkan rasa ngeri. Ia langsung menolak. Ia pria bermartabat, tidak tertarik dengan hal semacam itu. Namun Anne hanya tersenyum, mengatakan bahwa ia sudah lama tahu, bahkan sempat melihat semua majalah tersembunyi miliknya. Alasan ia selalu mengenakan stocking hitam semata-mata untuknya. Pemuda itu terperanjat, selalu mengira itu hanya gaya pribadi Anne. Namun diam-diam ia harus mengakui, ya, ia memang menyukainya. Anne tertawa kecil, menyebutnya polos, lalu melambaikan tangan, menyuruhnya tidur siang. Begitu saja, ia pergi meninggalkan pemuda itu terkunci di ruangan. Ia hanya bisa menghela napas. Dari luar keadaannya mungkin terlihat tidak terlalu buruk. Namun masa ia akan terkurung di ruangan itu selamanya? Ia segera mencoba membuka pintu, mengaktifkan kemampuan untuk membobol kunci. Triknya sederhana namun brilian. Ia sengaja menyimpan duri ikan, menggunakannya sebagai alat pembuka. Namun begitu mencoba, perangkap sihir langsung aktif, memotongnya belasan kali. Ia terjungkal, mendengus kesal. Tak mungkin kunci ini bisa dibuka dengan cara biasa. Berdasarkan teori dari salah satu bukunya, ia harus mengangkat tiap pin kunci ke ketinggian tepat tanpa mematahkan duri. Masalahnya, ia hanya berhasil menyembunyikan 4 duri, sementara kunci itu butuh 12 percobaan sempurna. Jika satu duri patah di dalam kunci, Anne pasti langsung tahu. Ia mencoba sekali lagi dan benar saja patah. Itu bahkan bukan yang pertama. 3 duri sudah rusak. Waktu terus berjalan, 1 jam lebih berlalu. Sebentar lagi Anne akan kembali dengan makanan. Ia berusaha membaca ulang catatan bukunya, mencari celah terakhir. Ia sudah memetakan 10 pin, tinggal 2 sisanya. Kini tidak ada pilihan lain, ini semua atau tidak sama sekali. Di dapur, 2 pelayan sibuk bercakap. Erika mencicipi sedikit ikan yang dimasak Anne, mengakui rasanya memang luar biasa. Ikan dari Danau Bor jelas berbeda. Anne berterima kasih mengatakan bahwa berkat bantuan Erika, ia bisa menyelesaikan masakan 1 jam lebih cepat dari biasanya. Namun Erika penasaran, mengapa Anne tiba-tiba belajar resep baru? Bukankah tuan muda sedang berada di akademi?
Nyonya rumah juga tengah hamil dan menetap di kediaman lain untuk beristirahat. Jadi mengapa Anne selalu membuat porsi tambahan seolah-olah untuk orang lain? Tangan Anne perlahan bergerak ke arah pisau, mana mulai terkumpul. Namun Erika cepat-cepat bersuara, mencoba menebak. Oh, ia mengerti. Anne pasti menyembunyikan hewan peliharaan rahasia, mungkin seekor kucing kecil. Ia menambahkan bahwa kepala keluarga lama tidak pernah mengizinkan hewan peliharaan karena bulu dan kekacauan yang ditimbulkan. Sekarang dengan semua orang lain tidak ada di rumah, masuk akal bila Anne mencoba menyelundupkan seekor hewan peliharaan. Ia menghela napas berpura-pura menyerah lalu berkata bahwa Erika telah menangkap basahnya. Ia meminta agar rahasia itu disimpan. Erika hanya tersenyum, mengatakan tidak masalah. Namun ia benar-benar ingin melihat si kecil itu suatu hari nanti. Anne ikut tersenyum, menjawab mungkin saja suatu saat, tapi bukan sekarang. Hewan itu masih sangat pemalu dan mudah ketakutan. Sambil melangkah pergi, Anne berpikir lega. Untung saja ia tidak perlu menggunakan jalan terakhir, membunuh Erika dan menanggung semua akibatnya. Namun percakapan tadi menimbulkan kesadaran baru. Menjaga tuan muda terkunci di kamar terlalu lama mungkin akan membuatnya jenuh atau lebih buruk muak. Selain itu hingga kini ia tidak merasakan tanda-tanda kehamilan, artinya belum ada apapun yang tumbuh dalam rahimnya. Setidaknya masih ada 10 bulan lagi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Mungkin ia harus memikirkan cara lain untuk membuat tuan muda rileks. Seekor kucing untuk teman bisa jadi pilihan, atau lebih baik ia langsung menanyakannya pada tuan muda sendiri. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Nampan di tangannya terlepas makanan terhempas ke lantai dengan suara berantakan. Ia segera berlari menuju kamar, namun pintu sudah terbuka lebar. Tuan muda itu berhasil keluar, ia benar-benar lolos. Sekarang ia bersembunyi di salah satu sayap tua rumah besar itu, tempat yang sudah lama terbengkalai. Perabotan berantakan, segala sesuatu berlapis debu, penuh kegelapan. Ia sempat terjatuh, tubuhnya menabrak lantai keras. Debu beterbangan, bau apek menusuk hidung. Cahaya hampir tak menembus ruangan. Meski begitu, berkat ingatan bawaan tubuhnya, ia tahu persis di mana dirinya berada. Jika ada satu sihir kecil yang ia kuasai, itu adalah membuat bola cahaya mungil. Dan kini ia harus segera keluar sebelum Anne menemukannya. Namun baru saja ia bernapas lega, terdengar bunyi logam menghantam. Sebuah pisau menancap di dinding tepat di samping kepalanya. Tubuhnya membeku, terengah kaget. Mustahil, ia sudah berlari sejauh ini. Bagaimana mungkin Anne bisa menyusulnya secepat itu?